Ini kita akan perkenalan tentang titrasi asam basa, namun sebelumnya kita perkenalan diri dulu terhadap alat perlindungan diri yang kita pakai hari ini, yaitu berupa jas lab. Jas labnya terkancing ya dari atas sampai bawah, lalu ada masker, ada sarung tangan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perkenalan dengan alat bahan. Alat bahannya itu ada berupa statif dan klem. Nah, klem yang dipakai itu klem yang plastik ya, bukan yang besi. Bisa lihat kita sendiri. Nah, pasangnya seperti ini sejajar dengan bawahnya ini. Tujuannya buat apa? Biar dia sejajar dengan alas yang kita gunakan. Lalu kita gunakan yang namanya buret. Buret yang kita gunakan di sini titrasinya adalah titrasi asam basa, sehingga kita menggunakan buret yang berwarna bening. Ya, kalau kalian bisa lihat di sebelah sana itu ada buret yang berwarna coklat. Buret coklat ini digunakan untuk titrasi permanganometri, sementara kita hari ini itu menggunakan yang berwarna bening. Nah, untuk pemasangan buretnya bisa dijepit seperti ini, lalu di bawahnya jangan lupa kita alasi dengan beker glass. Tujuannya adalah agar si buret ketika mengalami kebocoran itu dia langsung tertadahi atau masuk ke dalam beker glass tersebut. Lalu alat selanjutnya itu ada Erlenmeyer, lalu ada corong, ada pipet tetes, dan ada gelas ukur. Di sini gelas ukurnya itu untuk mengukur volume dari larutan yang akan kita gunakan. Baik, untuk bahannya sendiri karena di sini titrasi asam basa. Nah, untuk asamnya kita menggunakan HCl 0,1 normal, dan basanya kita menggunakan NaOH. NaOH di sini adalah yang kita gunakan itu belum diketahui konsentrasinya ya. Lalu kita menggunakan indikatornya berupa indikator phenolphthalein ya. Baik, langkah selanjutnya ini adalah alat bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini untuk titrasi asam basa. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kita masukkan si NaOH ke dalam buret. Pastikan buret keadaan tertutup ya. Bisa dilihat di situ. Kerannya sudah keadaan tertutup. Kita gunakan corong pada bagian atas agar mempermudah atau tidak berantakan ya, agar rapih. Masukinnya nah. Ya. Masukin secara perlahan. Untuk masukinnya bisa sampai tanda 0, batas 0 atau sesuai yang kita inginkan, tapi tidak melebihi dari garis 0 di atas ya. Skala 0 yang di atas bisa terlihat di situ, ada skala 0 yang di atas. Nah, kita lebihkan sedikit saja. Tujuannya buat apa? Pada pengisian buret yang pertama itu pada bagian bawah masih kosong, masih ada udara di sini bagian ini, sehingga kita harus isi terlebih dahulu dengan cara membuka. Nah, sampai dia ada tetesan, sambil dilihat atasnya skalanya sudah ke angka 0 atau belum ya. Di bagian atas, ingat karena ini bagian bening, maka yang kita lihat adalah cekung bawah ya, bukan cekung atas. Kalau dia larutan yang berwarna, maka dia menggunakannya cekung atas. Lalu langkah selanjutnya kita siapkan larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Yang di dalam Erlenmeyer itu adalah HCl 0,1 normal ya. Kita masukkan sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur dulu. Kita ukurnya menggunakan gelas ukur. Ya, lagi-lagi ketika kamu memasukkan suatu larutan, mengukur suatu larutan, skala itu harus menghadap ke praktikan ya. Nah, nanti untuk mengukur 10 ml-nya jangan lupa disejajar dengan mata. Sejajar dengan mata, ketika nanti kurang tuh kalian bisa kurang atau lebih bisa menggunakan pipet tetes ya, menggunakan pipet tetes.
Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam si Erlenmeyernya. Ya, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, kenapa asam yang atau HCl yang ada di dalam Erlenmeyer sedangkan basa yang ada di buret? Jawabannya adalah karena kita menggunakan indikator phenolphthalein. Indikator phenolphthalein ini yang sifatnya adalah sifat dari basa. Oleh karena itu yang di buret adalah NaOH. Kalau misalkan kita menggunakan indikator asam, misalkan metil merah atau metil orange, maka kita yang di dalam buret itu adalah suatu asam. Nah, langkah selanjutnya kita sudah siapkan tadi Erlenmeyernya. Lalu langkah selanjutnya kita tambahkan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Jangan lupa dikocok dulu ya, khawatir ada serbuk indikator PP masih terendap di dalam. Nah, tujuan penggunaan dari indikator PP ini adalah sebagai indikator, karena dia asam basa tidak memiliki warna, baik itu HCl maupun itu NaOH-nya. Dia warnanya bening. Untuk melihat terjadinya titik ekuivalen maka digunakan sebuah indikator asam basa. Di sini kita pakainya adalah indikator phenolphthalein. Lalu ketika di Erlenmeyer sudah siap, di buret sudah siap, langkah selanjutnya adalah kita catat terlebih dahulu volume awal ya, volume awal pada tabel yang telah kita sediakan di sini. Volume awal NaOH 0 mili. 0,0 mili. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mulai lakukan titrasi. Untuk pembacaan skala jangan lupa untuk sejajarkan dengan mata. Jadi ini buretnya bisa diturunin ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu titrasi. Titrasi di sini bisa dilihat itu dia tetes demi tetes ya. Nah, seperti itu. Sambil dibuka kerannya. Tetes demi tetes sambil menunggu perubahan warna yang terjadi. Tuh dilihat tuh, tetes. Bukan buka tutup ya, setetes tutup dan dibuka lagi, bukan, tapi dibukalah keran sampai dia tetes demi tetes. Hati-hati dalam membuka keran, takut ngucur karena kita gunainnya setetes demi setetes. Lakukan terus. Jangan lupa Erlenmeyernya itu sambil digoyangkan ya. Nah, usahakan tetesan dari NaOH-nya itu dia jatuh langsung ke larutan HCl yang ada di bawah. Jangan sampai ke dinding ya, agar dia cepat bereaksinya. Tuh sudah mulai terjadi perubahan warna, fungsi digoyangkan agar dia homogen. Khawatir ketika dia tidak digoyangkan maka tidak merata ya. Ketika sudah terjadi perubahan warna, kita langsung cepat-cepat tutup, lalu kita bereskan, kita turunin lagi ya. Hasilnya seperti ini ya. Warnanya berubahnya, lihat, bening ya, bukan pink pekat tapi bening. Oke. Sudah selesai untuk praktikumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita baca volume akhir. Volume akhir kita taruh di dalam tabel yang telah kita sediakan. Langkah selanjutnya kita beresin dulu yang di bagian alat kerjanya. Pertama kita masukkan kembali si NaOH ke dalam botol reagennya. Masukkan kembali ke dalam botol reagen. Nah, sambil menunggu kosong, kita masukkan semua alat-alatnya ke dalam keranjang ya, biar rapi. Kembali kita masukkan ke dalam keranjang. Sudah, lalu agak sedikit lama ya. Tujuannya apa? Kita harus cepat-cepat masukkan lagi ke dalam botol reagen, khawatir nanti
CaOH-nya mengkristal pada bagian keran sehingga keran buratnya akan menjadi rusak gitu kan ya. Karena sifatnya CaOH salah satunya adalah mengkristal kembali. Lalu ketika sudah nih jangan lupa ya, posisi simpannya adalah di balik. Nah, sehingga si larutan NaOH itu nanti kalau misalnya dia masih ada, dia netesnya ke bawah, bukan berkumpulnya keluar ke beker glass, bukan ke keran yang ada di buret. Oke? Sudah bersih keadaan area kerjanya. Langkah selanjutnya kita olah data yang ada di tabel. Langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung. Kita tadi peroleh volume awal dan volume akhirnya adalah 0,0 dan 3,5. Volume terpakai di sini itu adalah selisih dari volume awal dan volume akhir, sehingga kita peroleh volume terpakainya adalah 3,5 ml. Nah, volume HCl itu kita carinya yang mana? Volume HCl itu adalah yang ketika dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kita gunakan sebanyak 10 mili. Nah, untuk konsentrasi HCl-nya sendiri itu adalah 0,1 normal. Untuk rumus yang kita pakai adalah V1N1 sama dengan V2N2. Untuk satu di sini kita gunakan adalah NaOH dan V2-nya adalah HCl ya. Nah, V1-nya NaOH-nya, V di sini adalah volume terpakai yaitu sebanyak 3,5 mili. 3,5 mili dan NaOH-nya yang kita cari ya. Jadi tulis N1 aja. Ya, langkah selanjutnya V2 volume HCl-nya yang kita gunakan pada Erlenmeyer tadi sebanyak 10 mili dan konsentrasinya 0,1 normal. Sehingga kita perlu ingat ya, 10 mili dikali 0,1 normal. Nah, karena di samping adalah dikali, maka kita jadikan dibagi pindah ruas ya, 3,5 mili. Lalu kita bisa hitung 10 kali 0,1 berapa? 1 dibagi 1 dibagi 3,5. Nanti 10 kali 0,1-nya 1 dibagi 3,5 hasilnya 0,29 normal. Nah, inilah untuk konsentrasi NaOH yang kita cari ya. Sekian praktikum titrasi asam basa kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.